ketika memberi ada perasaan berkurang karena sebagian diberikan, itu uang tidak betah, uang tidak bahagia. Makanya ketika mau diberikan itu uang pada orang lain, bilang sama uang, aku gunakan kamu untuk membahagiakan orang lain. Dan rasakan aja kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang diberi. Cukup sampai di situ. Rasa bahagia ketika melihat kebahagiaan orang yang diberi, itulah rasa berkelimpahan. Putus siklus itu. Jangan mewariskan cara mendidik yang salah. Sekarang pandang anak itu sebagai tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri, bukan seperti yang orang tua mau. Tapi sekarang coba, saya bekerja karena saya diberi keahlian oleh Allah, dan saya percaya ini misi Allah lewat saya. Saya ingin menjadi kepanjang tangan Allah, menyampaikan cinta kasihnya Allah. Lepaskan pikiran tentang uang. Apakah uang akan datang? Bedanya apa? Bedanya asalnya kita mengejar uang, kita jadi dikejar uang. Nah, realitas yang lebih negatif lagi menciptakan pikiran dan perasaan lebih negatif lagi. Dia akan menciptakan realitas yang jauh lebih buruk lagi. Jadi orang ini akan terjebak dalam sangkar yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Itu adalah siklus kesusahan. Makanya jangan heran kalau ada yang susah tambah susah, yang kaya tambah kaya. Ini ada urusan dengan sains, dengan energi. Coba sekarang, pikiran dan perasaan positif. Realitasnya positif. Realitas yang positif akan membangun pikiran perasaan lebih positif. Nah, pikiran dan perasaan lebih positif menciptakan realitas yang jauh lebih positif lagi. Dia akan menciptakan pikiran perasaan lebih positif lagi. Bayangkan, ada orang yang berada di siklus positif. Yang kaya makin kaya, yang berkah tambah berkah. Nah, kenapa di Quran kalau ada kata-kata neraka selalu ada kata-kata khalidina fiha? Kenapa kalau ada kata-kata surga khalidina fiha? Itu artinya kalau sudah masuk dalam jebakan neraka, dia akan terus berputar di situ kalau dia tidak bisa keluar. Bapak Ibu, bayangkan oleh Bapak Ibu, sekali kita berpikir dan merasa negatif, kita sudah membuat satu jeruji. Besok berpikir dan merasa negatif lagi, bikin jeruji yang baru lagi. Makin rapat ini jeruji, maka si burung ini akan terpenjara di dalam penjara yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Kapan burung ini bisa terbang keluar? Kalau jerujinya dicabutin satu-satu. Masih ingat gak Bapak Ibu? Berpikir dan merasa negatif apa saja? Tidak ingat kan? Nah, itu ada di subconscious mind, di hard disk kosmik kita, di alam bawah sadar. Nah, kapan kita tahu kalau data itu ada? Ketika ada stimulus dari luar. Contoh, perhatikan saya. Bapak Ibu tiba-tiba kesel tuh sama orang ini. Nah, biasanya langsung kita menyalurkan rasa kesalnya. Padahal pesan semestanya, kalau kamu masih kesal sama orang ini, artinya ada data di alam bawah sadarmu yang seperti orang ini. Jadi sebetulnya ketika ada yang begitu dalam kehidupan itu semua dihadirkan semesta untuk mengingatkan di hard disk kosmikmu masih ada energi itu yang harus kamu rilis. Begitu nggak cara memandangnya Bapak Ibu? Enggak. Pengen nyubit saya. Enggak. Pasti langsung marah. Betul nggak? Jadi gini nih, kok saya dipasangkan dengan suami yang seperti ini? Nah, itu hanya cerminan bahwa di alam bawah sadarmu itu masih ada itu. Maka orang yang tidak suka kepada orang lain, jangan-jangan apa yang dilakukan orang itu masih dilakukan oleh dirinya. Jadi kalau semua orang berpikir bolak-balik seperti ini, maka dia akan selalu refleksi diri. Kalau saya dalam hidup begitu, kalau ada sesuatu yang tidak saya sukai itu, saya langsung ke diri, ke dalam. Oh, ada yang harus saya rilis nih, ya. Karena di sini ada sesuatu di luar sedang mengingatkan tentang yang di dalam diri saya. Karena semua realitas fisik itu berasal dari realitas energetik di dalam. Oke, paham sampai sini? Hati-hati berada di jebakan yang tadi tuh, jebakan jahanam tuh, siklusnya semakin dalam. Maaf ya Bapak Ibu, sudah ekonomi sulit, masuk lagi konflik rumah tangga, masuk lagi konflik dengan anak,
Masuk lagi konflik sosial. Masuk lagi urusan hukum. Masuk lagi makin dalam, makin dalam. Nah, hati-hati itu. Itu yang dikatakan di dalam Al-Quran. Kebinasaan itu bisa kekal. Bagaimana caranya? Wah, pokoknya kita baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, baca ini sekian kali. Apa sih niat membaca ini, baca itu? Digerakkan oleh rasa kekurangan? Makin kekurangan. Apalagi ketika membaca itu dan ini, digerakkan oleh rasa kekurangan, di gelombang theta. Oh, itu bersambut, seperti gayung bersambut. Cepat sekali. Makanya perhatikan ya, banyak yang mengeluh pada saya sudah tahajud tengah malam, sepertiga malam. Tetapi kehidupan saya semakin terpuruk. Karena saat dia bangun dari rasa kekurangan. Dia bangun dari rasa keraguan. Dan itu otomatis itu. Proses pemantulannya cepat. Gimana gambarannya? Gambaran sayanya gini. Bapak Ibu ya, kalau ada air yang jernih, bisa melihat bayangan nggak di dalam? Kenapa? Oke, cahaya yang datang pada air itu dipantulkan sempurna oleh kejernihan air itu. Cahaya yang dipantulkan ini kalau diperpanjang, dia akan berpotongan, membentuk bayangan. Hati-hati ketika kita berada di gelombang theta, kemudian kita memunculkan keraguan, kekurangan, keluhan, itu persis seperti tadi. Bayangannya langsung terbentuk, proyeksinya langsung terbentuk. Makanya realitas energetik langsung jatuh ke realitas fisik di tingkat frekuensi yang sama. Itu ya, makanya Allah bilang innaha saat mustaqara wa maqama. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ini bahaya kalau sudah masuk siklus ini nih. Bisa menyaksikan Bapak Ibu? Kan ada peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga. Sebetulnya itu adalah siklus. Nah, siklus ini Bapak Ibu kalau tidak ditahan. Begini, perhatikan. Kakeknya sudah terkena penyakit mental karena dididik oleh bapak kakeknya itu dengan cara yang salah. Secara genetik, pola asuh, dan sering mendengarkan kata-kata yang sangat menekan. Terkenalah kakeknya tuh penyakit NPD namanya, Narcissistic Personality Disorder. Nah, ini penyakit mental ini diturunkannya secara bertahap dalam keseharian. Lalu anak dari kakek ini kemudian sudah mengidap NPD. Nah, dia punya anak lagi. Dia mendidik anaknya berikutnya seperti dia dididik oleh kakeknya. Itu jadi diturunkan, itu diwariskan. Nah, Bapak Ibu, setelah ketemu saya, Bapak Ibu harus memutus siklus itu. Putus siklus itu. Jangan mewariskan cara mendidik yang salah. Sekarang pandang anak itu sebagai tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri, bukan seperti yang orang tua mau. Dan kita sekarang punya pandangan, anak ini disebut anak baik kalau dia nurut semua yang dititahkan oleh orang tuanya, sekalipun orang tuanya juga tidak sukses-sukses amat. Betul nggak? Kenapa sih tidak ingin punya anak melampaui segalanya gitu? Makanya biarkan dia jadi dirinya sendiri. Karena apa? Dia datang ke semesta sebagai tamu agung yang diutus oleh semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Dan setiap utusan yang datang ke semesta itu pasti untuk kepanjangan tangan semesta, bukan kepanjangan tangan orang tua. Ini yang harus dimengerti. Ya. Kemudian ciri ibadur rahman yang selanjutnya, ya. Dan orang-orang yang apabila berinfak, mereka tidak berlebihan. Banyak orang yang berinfak berlebihan. Karena apa? Ingat ya, orang yang berinfak karena berharap sesuatu dari infaknya, itu sudah transaksional, pasti bangkrut. Sampai dia habiskan untuk dirinya tidak ada. Tidak, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh menyiksa diri, nggak boleh. Tetapi karena orientasinya adalah pahala nanti di akhirat. Nah ini nih, ajaran ilusif. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Kalau kita memberikan sesuatu didorong oleh rasa ingin mendapatkan lebih,
itu berarti didorong oleh rasa kekurangan. Kita di sini masih ada rasa kekurangan. Alam semesta akan memahami getaran yang ada di sini, maka kita akan menjadi bangkrut dan kekurangan. Coba sekarang belajar. Kalau memberikan sesuatu itu karena kita merasa berkelimpahan, karena kita cinta. Coba belajar itu. Praktekkan itu. Saya sudah mengajarkan pada semua orang yang begitu. Ternyata hasilnya dahsyat. Dan selama ini kita diajarkan transaksi. Hati-hati itu kan, ada yang mengajarkan. Ya, dahsyatnya berinfak. Kalau infak sepeda motor nanti dapat utang. Dan itu menggunakan atas nama agama dan Tuhan, itu bahayanya. Memang ada ayatnya, tetapi salah memahami ayat, dan itu diajarkan pada semua orang yang dia sendiri belum membuktikannya. Ya, hati-hati itu. Pokoknya apapun yang digerakkan oleh rasa kekurangan akan menarik kekurangan. Hati-hati Bapak Ibu bekerja karena ingin uang. Karena ingin uang, berarti saat kita bekerja belum punya uang. Berarti kita menarik kekurangan. Walaupun uang itu datang, betahnya nggak lama. Tapi sekarang coba, saya bekerja karena saya diberi keahlian oleh Allah. Dan saya percaya ini misi Allah lewat saya. Saya ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasihnya Allah. Lepaskan pikiran tentang uang. Apakah uang akan datang? Bedanya apa? Bedanya asalnya kita mengejar uang, kita jadi dikejar uang. Makanya saya nggak mau mengejar uang. Jadi seolah-olah si uang itu lebih mulia dari saya. Enggak, dia harus mengejar saya. Ya. Nah ini kalau cerita uang nanti pasti banyak yang diajarin. Ini dulu. Tidak berlebihan tapi juga tidak kikir. Nah kikir itu biasanya cenderung perhitungan. Ya, perhitungan. Hati-hati ya. Ketika memberi ada perasaan berkurang karena sebagian diberikan, itu uang tidak betah. Uang tidak bahagia. Makanya ketika mau diberikan itu uang pada orang lain, bilang sama uang, aku gunakan kamu untuk membahagiakan orang lain. Dan rasakan aja kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang diberi. Cukup sampai di situ. Rasa bahagia ketika melihat kebahagiaan orang yang diberi, itulah rasa berkelimpahan. Sudah, lepaskan semuanya, tidak usah dipikir apa-apa. Itu dahsyat sekali Bapak Ibu. Dahsyat. Saya tuh berani mengajarkan ini karena saya sudah mempraktekannya. Ya, jadi ciri umatnya Nuh itu, ciri ibadur Rahman itu, dia berinfak, tapi tidak berlebihan. Apalagi ada keserakahan pada pahala. Hati-hati, ya. Tapi ini juga tidak kikir, ya. Coba yang punya depositonya 1 miliar, kalau dia ngeluarin uang 100.000, itu infak apa kikir? Saya mau nanya, coba, pintar nggak matematikanya? 100 miliar dikurangi 100.000, berapa? Tadi pertanyaan 100 miliar dikurangi 100.000, berapa? Dihitung lagi kalian. Ya 100 miliar. Pakai dihitung lagi. Pusing kalkulator. Karena 100.000 dari 100 miliar nggak kerasa. Berarti kamu belum bisa memberikan yang kamu cinta. Kata Allah, kebaikan itu disebut kebaikan jika kamu memberikan yang kamu cinta. Kalau dari 100 miliar keluar 100.000, aduh itu nggak ada cinta. Apalagi pakai, mohon maaf ya, kan nggak apa-apa ya Pak ya, 100.000 juga, yang penting ikhlas. Justru karena kecil yang nggak ikhlas, ikhlas itu besar. Nah ini berikutnya ya, walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Mereka tidak menyeru bersama Allah Tuhan yang lain. Bapak Ibu, ini berat sekali. Karena selama ini kita ini bahkan sering menempatkan
yang lain, bahkan di atas Tuhan. Saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu dengan uang. Ketika menempatkan uang di atas Tuhan, dan uang adalah segalanya, uang itu mencari jalan untuk pergi. Makanya hati-hati. Contoh begini, ya. Supaya gampang. Mungkin pernah dengar ada orang korupsi. Ya toh? Nah, ketika dia korupsi, sebetulnya saat dia korupsi, ada yang menyadari kalau dia itu korupsi. Pasti ada yang menyaksikan di belakang. Nah, tetapi dia abaikan yang menyadari itu, si penyaksi itu. Dan tetap dia melakukannya. Nah, itu namanya dia sudah menempatkan uang di atas Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan uang, yang cara mendapatkannya ditempatkan di atas Tuhan, berarti Tuhan di bawah. Apa yang terjadi? Itu uang tidak bahagia. Dan di situ ada pelanggaran hukum alam. Karena pelanggaran hukum alam itulah kemudian akan ada akibat dari situ yang akan datang. Walaupun saat ini orang tidak tahu. Tapi kan diri kita tahu. Makanya saya menganjurkan, udah kalau cari uang yang banyak dan baik cara dapatnya, ya. Udah sedikit, nyolong lagi. Dan mereka tidak menyeru bersama Allah, Tuhan yang lain. Nah, ini ma'a itu berarti membersamai. Lucu ya? Orang kehilangan Tuhan, tidak ada yang kelapar-kelapar. Tapi orang kehilangan rumah, kehilangan uang, kehilangan jabatan, seolah-olah segalanya. Nah, ini namanya bukan ma'a lagi. Ma'a saja udah nggak boleh. Ini sudah menempatkan yang selain Tuhan di atasnya. Dan ini pasti ada akibat karena hukum alam dilanggar. Ya. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan yang benar. Bapak Ibu, maaf ya. Kita potong hewan. Baca bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Mengasihi dan Maha Penyayang. Coba pakai akal yang sehat. Kita ini katanya sedang menjadi kepanjang tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Tapi kita membunuh, menyakiti makhluk yang tidak berdosa. Cocok nggak Bapak Ibu? Baca di situ. Cocok apa tidak? Saya sering bergurau, tapi gurauan saya pada murid-murid saya. Kamu boleh deh potong ayam, tapi doanya minta maaf. Minta maaf, minta berkah. Doakan, ya, yakin jiwa yang ada di situ setelah dimintai ridhonya nanti bisa dapat tubuh baru yang jauh lebih bagus lagi. Jangan tinggal di ayam terus. Doakan itu. Jika perlu hadiahkan Al-Fatihah. Jadi kita selama ini menyalahgunakan ajaran menyembelih atas nama Tuhan. Menyembelih atas nama Tuhan itu bukan menyembelih dengan golok. Ingat ya, di surat Al-Baqarah dijelaskan secara rinci tentang penyembelihan seekor sapi betina. Makanya sapi betinanya cirinya juga satu, ya, tidak boleh tua, tidak boleh muda, pertengahan. Warnanya kuning tua. Bukan hitam putih. Tidak boleh ada cacatnya, tidak boleh ada belangnya, tidak pernah dipakai untuk membajak sawah, tidak pernah dipakai mengairi tanaman. Cirinya jelas sekali. Siapa sapi betina itu? Sapi betina itu adalah jasmani kita. Apa yang disembelih? Pisahkan pembicaraan kita dari sini ke atas dengan dari sini ke bawah. Batasnya di sini. Karena hakikatnya manusia itu dari sini ke atas. Kalau dari sini ke atas, manusia itu tidak ada bedanya dengan binatang. Hanya punya 7 aja. Coba, sapi juga matanya 2, telinganya 2, lubang hidungnya 2, mulutnya 1. Sama kan, kita juga 7 dengan sapi. Tapi menggunakan yang 7 ini, tidak ada bedanya manusia dengan binatang. Itulah ulaika kal an'am. Jadi penyembelihan itu hakikat. Maka di Quran disebut tasyabaha. Tasyabaha itu mutasabihat. Bukan penyembelihan itu. Jadi penyembelihan atas nama Tuhan. Kurbankan dirimu kepada Dia. Serahkan dirimu kepada Dia. Terimalah semua yang terjadi dalam hidupmu
Karena itu adalah kebaikan dari dia, cinta kasih dia. Kapan kita bisa menerima? Nih, kalau dari sini ke atasnya sudah beres. Karena apa? Orang sadar itu berfokus pada sudut pandang. Orang yang tidak sadar berfokus pada yang dipandang. Itu aja bedanya. Sudut pandang di mana? Di sini. Anjing melihat daging, ya daging. Kalau manusia melihat daging sama dengan anjing melihat daging, terus apa bedanya? Kan sama-sama melihat. Betul nggak? Harusnya beda dong. Harusnya beda dong. Iya. Saya begitu disajikan makanan di depan saya di rumah. Pertama saya bilang, ya terima kasih ya Allah atas semua berkah yang telah Engkau anugerahkan pada saya. Sama Allah dulu. Yang kedua, saya ingat ini berkah semua juga bukan hasil saya. Maka saya doakan untuk semua orang yang telah berjasa menghadirkan semua berkah ini. Saya hadiahkan Al-Fatihah. Yakin mereka sejahtera lahir dan batin. Satu biji nasi yang ada di piring saya. Berapa ribu orang yang terlibat di situ. Berapa jasa yang harus saya bayar. Saya ingat sama mereka. Yang terakhir saya bilang, tidak ada. Tidak ada makanan kalau nggak ada bumi dan matahari. Makanya bumi ini adalah ibu. Matahari ini adalah ayah. Untuk ibuku bumi pertiwi. Untuk ayahku matahari. Dan untuk semua unsur yang telah membangun makanan ini, tanah, air, api, udara, dan ruang kosong yang mengikatnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu makanan tuh senang. Bahkan berburu ingin disantap sama kita. Jadi kalau kangkung aja menjauh dari kamu, nah itulah masalahnya. Tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan cara yang benar. Ini hati-hati memahami ayat ini. Jadi kita tuh boleh membunuh. Tetapi dengan cara yang benar. Membunuh yang mana? Membunuh atas nama Allah. Yang mana? Membunuh untuk Allah. Yang mana? Nanti baca sampai di rumah ya. Quran surat An-Nisa ayat 66. Catat dulu. An-Nisa ayat 66. Perintahnya begini. Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Ya, jadi kita disuruh bunuh diri dan keluar dari kampung di ayat itu. Apa artinya kampung? Kampung itu artinya kegelapan, kebodohan, keserakahan. Berarti sesungguhnya harus dibunuh apa? Diri palsu, alias ego. Supaya kamu keluar dari kampung. Ketika kita membunuh nafsu, membunuh ego, membunuh diri palsu, maka yang akan muncul pada diri kita adalah sang kesadaran. Itulah yang disebut dengan menyembelih atas nama Tuhan. Pakai golok, pakai pisau, diasah dulu. Itulah yang dilakukan Nabi Ibrahim pada Ismail. Bukan membunuh secara fisik, bukan menyembelih secara fisik, menyembelih atas nama Tuhan. Mau nggak Bapak Ibu menyembelih atas nama Tuhan? Di mana nyembelihnya? Di sini. Siapa penyembelihnya? Diri kita. Apa yang disembelih? Keakuan kita, ego kita, diri palsu kita. Bapak Ibu, saksikan saya. Kalau kita sering menyembelih ego kita, diri palsu kita, selamat hidup kita. Contoh menyembelihnya begini. Ada sesuatu yang tidak diinginkan. Jangan pikiran. Jangan pikiran. Biarkan kesadaran yang muncul di depan. Ini tidak saya inginkan, tapi jangan-jangan di belakang itu ada Allah sedang menunggu saya. Yes, saya terima. Itu namanya menyembelih ego. Ketika mendapatkan yang diinginkan, jangan pikiran yang di depan, kesadaran yang di depan. Pikiran di belakang aja. Jangan-jangan ini tidak baik bagi saya. Saya tunggu waktu untuk memutuskannya. Coba latihan begitu Bapak Ibu. Nah itu namanya bunuh diri keluar dari kampung. Kalau keluar dari kampung pergi kemana? Ke kota. Hijrah bukan itu? Hijrah. Hijrah itu setiap ruang dan waktu. Dari Makkah, dari kampung, ke Madinah, ke kota.
Jadi hijrah itu tidak usah nunggu tanggal 1 Muharram. Pakai obor lagi. Pakai dulag lagi. Hah? Cuma upacara aja. Hijrah itu setiap ruang dan waktu. Ya, biarkan kesadaran selalu di depan, pikiran di belakang. Loh, masih boleh pakai pikiran? Boleh. Pikiran itu adalah pelayan yang sangat hebat. Tetapi dia jangan jadi majikan, karena dia majikan yang paling buruk. Ya, apa kita perlu pikiran? Perlu. Untuk mempertahankan hidup perlu pikiran. Ya, untuk bekerja perlu pikiran. Bahkan saat bekerja, pikiran di setel di gelombang beta. Fokus, fokus. Tidak ada laptop ini kalau tidak ada pikiran. Tidak ada mic ini kalau tidak ada pikiran. Tidak ada kacamata yang Bapak Ibu pakai kalau tidak ada pikiran. Jadi pikiran itu memang direncanakan untuk bertahan hidup. Tapi dia jangan di depan. Keren banget. Ya. Nah, dan tidak berzina. Ibadur Rahman, penumpangnya kapalnya Nabi Nuh itu tidak mengenal ini. Saya selalu teringat kata-kata Bunda Teresa. Dia tidak sekeyakinan dengan saya, tapi saya yakin Tuhannya sama dengan saya. Beliau selalu mengatakan, kalau kamu ingin mendamaikan dunia, pulanglah ke rumah dan sayangi keluargamu. Ya, yang sebelah sini. Jadi penumpangnya kapalnya Nabi Nuh itu nggak pernah selingkuh. Kesini ya, sini. Ya, ketika ada perbedaan di rumah tangga, lah memang kita dipasangkan dengan yang berbeda. Makanya terima dan hargai kalau Anda dengan pasangan Anda memang berbeda. Yang satu dari Mars, yang satu dari Venus. Beda. Ya terima kalau perbedaan itu ada. Dan hormati, bukan hanya diterima. Baik-baik aja. Dan ketika kita mengintimidasi pasangan, karena harus sama seperti kita, itulah mulai konflik. Itu sudah NPD itu. Kenapa? Ada superioritas. Nah, superioritas itu berasal dari ego. Yang satu merasa pemimpin rumah tangga, yang satu juga tidak mau direndahkan. Makanya perhatikan ketika kalian dulu menikah. Ingat gak? MC bilangnya apa? Sebentar lagi kedua mempelai akan disandingkan di kursi pelaminan. Kan bukan ditandingkan. Ingat gak kalian? Atau lu udah lupa? Ingat lagi deh. Barangkali masih ada fotonya dulu. Masih ada? Belum ditukar tambah? Ingat lagi itu. Dan ingat lagi kata-kata itu. Oh, saya dulu disandingkan. Disandingkan itu apa? Dimitrakan. Ya. Yang namanya pasangan itu ya kiri kanan. Pasangan itu positif dan negatif. Yang namanya pasangan itu saling melengkapi. Makanya kata Rumi, cinta saling memberi sayap. Cinta bukan saling memberi rantai. Apa yang terjadi dengan kehidupan rumah tanggamu? Masing-masing saling mengikat. Masing-masing saling merantai. Akibatnya stres. Betul nggak? Ya. Ya hasilnya kayak gini. Tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia akan mendapatkan akibatnya. Tidak ada sebab yang tidak berbuah akibat. Akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kebangkitan, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan hina. Ini yang tadi sudah saya jelaskan ya. Yang sudah terhina akan semakin terhina, harus keluar dari siklus itu. Ya, kecuali orang-orang yang kembali. Taba itu artinya kembali. Taba ya tubuh taubatan. Jadi taubat itu artinya kembali. Apakah ketika membaca astagfirullahaladzim sudah kembali? Belum. Makanya kalian itu cuman kebanyakan baca istighfar. Istighfar itu artinya kan apa? Semoga Allah mengampuni, kan itu. Semoga lagi. Itu dekat mudah-mudahan sebetulnya itu.
Kalau Allah yang Maha Pengampun itu ya sebetulnya ya sudah mengampuni. Kan Allah bilang, segala dosa sudah aku ampuni kecuali syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa apa saja yang selain syirik itu. Itu dinas di dalam Al-Qur'an. Jadi, Bapak Ibu, jangan pernah meragukan Dia Maha Pengampun. Tetapi Allah menginginkan kamu pulang. Setiap peristiwa dalam hidup kita ini semua itu hanya ajakan dan undangan supaya kita pulang. Pulang kemana? Pulang ke jati diri, pulang ke kesadaran murni kita. Ingat kata Allah, dulu kamu tidak tahu apa-apa, kamu damai. Dulu kamu gak punya apa-apa, damai. Dulu kamu gak bisa apa-apa, damai. Dulu saat kamu tidak merasa siapa-siapa, damai kamu. Tapi ketika kamu merasa tahu, merasa bisa, merasa punya dan takut kehilangan yang dipunyai, merasa sebagai siapa, minta disanjung, dihormati, parkir saja pusing, ingin paling dulu, paling depan, kamu jadi bermasalah ya. Betul nggak? Nah, disuruh pulang. Pulang itu apa? Lepaskan semua perasaan merasa itu. Jadilah orang yang tidak merasa tahu apa-apa, tidak merasa punya apa-apa, tidak merasa bisa apa-apa, tidak merasa siapa-siapa, kembali pada jati diri. Itu ihram. Maka ihram menjadi syarat untuk pergi ke Baitullah. Maka setelah ihram barulah kita berjalan menuju rumahnya Tuhan untuk menemui yang punya rumah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di mana itu? Di sini. Kapan? Saat ini. Karena Allah mengatakan, aku bersamamu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Kalau dia bersamaku, berarti rumahnya dia tidak jauh dari diriku. Bagaimana Allah bersamaku, rumahnya jauh? Jadi bagi saya, labbaik Allah itu setiap hari. Teman-teman kita yang di Kristen mengatakan Maranato. Jadi Maranatha. Jadi ada Universitas Maranatha. Saya terkejut ternyata Maranatha itu sama dengan labbaik Allah. Jadi sahabat-sahabat kita yang Nasrani sudah bikin universitas namanya Maranatha. Aku datang Tuhan. Ini yang Islam harusnya bikin universitas namanya labbaik Allah. Iya bagus kan Universitas Labbaik Allah. Aku datang Tuhan, keren. Ya, yakin lulusannya berketuhanan yang Maha Esa. Iya, coba. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika. Kalau sadar aja, sadar kan? Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Kan? Itu artinya. Kenapa aku syirik? Aku menduakan engkau. Karena sampai hari ini, aku belum tahu engkau. Izinkan aku pulang ya Allah. Pulang kepadamu. Agar aku bisa kembali menjadi tahu. Itulah taba. Itulah taubat yang sebenarnya. Pulang kepada Allah. Tahu kembali dia. Setelah pulang kepada dia. Liyaghfiralakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Aku bebaskan kamu dari dosa yang lalu. Bahkan dosa yang akan datang. Pulanglah. Pulang. Pulanglah pada cahaya yang abadi. Pada nur ala nur. Pada johar awal. Asal muasal dirimu. Sebelum kalian bermanifestasi menjadi wujud ini. Pulang sang. Kapan pulangnya? Sekarang. Bisa? Bisa. Minta tolong tuh sama guru-guru yang mursyid. Guru-guru yang sudah tahu jati dirinya. Jangan sama guru palsu. Yang hanya menyampaikan kebenaran-kebenaran palsu. Yang seolah-olah kebenaran tetapi adalah ilusi.
Makanya di ayat ini dikatakan, kecuali orang-orang yang kembali tidak akan terhina, tidak akan memasuki kekekalan yang kebinasaan yang abadi. Ayo pulang, pulang. Begitu kita pulang kembali jati diri, baru disebut orang beriman. Nabi Musa itu pulang, minta kepada Allah, ya Allah Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu kembali. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah ke puncak kesadaranmu di dalam dirimu, hai Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, Tuhan mengabulkan permohonan Musa, dan Tuhan menampakkan diri di puncak kesadarannya Musa. Saat itu gunung hancur dan Musa jatuh pingsan. Gunung hancur itu maksudnya kesadaran tertinggi Musa luruh. Tidak ada aku, tidak ada dia, yang ada adalah penyatuan. Ketika pencari menyatu yang dicari, tidak lagi identitas. Di situ terjadi orgasme spiritual, penyatuan. Disitulah terjadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Dialami langsung. Dan Musa pun jatuh pingsan. Fana billah. Tidak ingat lagi semua yang kayak gini-gini. Pulang. Ketika pulang Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku pulang kepadamu, inilah awal aku beriman. Hebat Quran ya. Pulanglah kamu, pulang, baru kamu mengawali iman lagi. Keren Quran. Baru setelah beriman kau bisa mengerjakan amal soleh. Maka ya, itu kejahatan yang tadi itu ya diganti oleh Allah dengan kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kapan semua kegelapan itu diganti dengan cahaya? Ketika kita sudah pulang. Tadi saya menyanyikan lagu Digdah. Digdah itu artinya cahaya yang abadi. Mau pulang ke situ? Dalam hening aku pulang, dalam sujud aku pulang, dalam cinta aku pulang kepadamu Digdah, cahaya yang abadi. Pulang itu syaratnya cuma 3. Harus hening, harus sujud, harus cinta. Mau? Ya. Kalau yang mau saya bimbing ya. Mumpung saya masih hidup. Dan mereka tidak memberikan kesaksian palsu. Banyak yang aku bersaksi lewat mulutnya, tetapi mata kalbunya masih tertutup. Kok berani? Padahal bersaksi dengan mulut itu jelas kita harus berada di TKP, harus menggunakan mata kita, karena mulut ini tidak bisa bicara kalau mata ini tidak melihat. Tapi jangan lupa, bukan mata ini yang harus kamu buka, ada mata di dalam diri kamu, dalam lokusmu yang jauh lebih dahsyat lagi. Mata itu namanya mata qalb. Ru'yatullah bi'ainil qalbi, aku melihat Allah dengan terang mata qalbuk. Itu kata-kata para sahabat di zaman Rasulullah saat itu. Itulah pentingnya kita bertemu dengan mereka yang bisa membebaskan kita dari segala penyakit, terutama penyakit buta. Bebas dari penyakit buta, kita akan bebas dari penyakit kulit. Bebas dari penyakit kulit, kita akan bebas dari kematian kesadaran. Dan mereka tidak memberikan kesaksian palsu. Cirinya dari penumpang kapal Nuh ini tidak berani memberikan kesaksian palsu. Bayangkan, kita nekat ya, bilang asyhadu alla ilaha illallah lewat mulut, padahal kita belum pulang, belum menyaksikan, belum kembali menyaksikan Digdah, cahaya yang abadi itu. Dan apabila mereka bertemu dengan yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Inilah umatnya Nabi Nuh, penumpang kapalnya Nuh. Biarkan orang lain korupsi, gak usah ikutan. Biarkan orang lain sogok menyogok, gak usah ikutan. Biarkan orang lain mengerjakan yang tidak berfaedah, gak usah ikutan.
Dan apabila mereka bertemu dengan yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Mereka marah, tidak terlibat, jaga kehormatan diri. Sudah begitu Bapak Ibu? OTW. Dan apabila diberi peringatan dengan tanda-tanda Tuhan mereka tidaklah bersikap sebagai orang-orang tuli dan buta. Inilah ciri umatnya Nabi Nuh itu responsif. Kalau dijelaskan tanda-tanda Tuhan, mereka tidak berlagak sebagai orang tuli dan buta. Dia dengar, dia ikuti. Sami'na wa ata'na. Begitu nggak Bapak Ibu? Begitu? Yuk, ya. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami, keturunan kami sebagai penenang jiwa kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mungkin pernah dengar doa ini ya? Wallazina yaquluna rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama. Inilah doanya Nabi Nuh.